Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ketika kami tahu bahwa setiap kami berharga di hadapan-Mu, karena itu Engkau memberikan kepada kami pengampunan dan bahkan kehidupan yang baru untuk kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang hendak kami katakan kepadamu. Kami mau belajar akan firman-Mu. Kami mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya sebagai anak-anak Tuhan, utusan-utusan Kristus di tengah dunia ini, kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menyaksikan kebaikan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, setiap kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, mampukan kami untuk mendengar dengan baik. Mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kami mau dengar firman-Mu, bersabdalah karena kami mau mendengar. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita
Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bahwa bulan perkasa. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua dari surat Filipi, pasalnya yang ketiga, ayat 4-14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?"
Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar, menyimpan firman itu di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mother Teresa pernah mengatakan demikian, dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Hal yang membuat orang takjub dan mengatakan, wow, engkau hebat. Mother Teresa mengatakan kita tidak dapat selalu melakukan hal-hal yang besar. Tetapi Mother Teresa mengatakan kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Karena hal-hal kecil yang kita lakukan dengan cinta yang besar itu mendatangkan kebahagiaan, menjadi berkat buat sesama kita. Contoh, seorang teman satu kali bertanya kepada sahabatnya yang bernama Simon. Teman ini mulai mengatakan demikian, Simon, aku melihat mulai dari penampilanmu, cara engkau berpakaian, apa yang engkau kenakan, apa yang engkau kerjakan, seperti apa rumahmu, aku tahu. Engkau orang yang sederhana dan biasa saja. Tidak ada sesuatu yang besar, yang hebat yang engkau punyai. Engkau termasuk orang sederhana. Di tengah keterbatasanmu itu, aku tertarik dengan sebuah tindakanmu. Ketika kita tadi jalan pulang, di pinggir jalan engkau melihat ada seorang yang kedinginan. Dan apa yang engkau lakukan? Engkau berhenti, engkau melepas mantelmu, dan engkau berikan kepada orang yang kedinginan itu. Mantelmu bukan mantel yang bagus. Mantelmu sudah berlubang. Pertanyaanku, mengapa engkau melakukan itu? Orang itu tidak kau kenal, orang itu tidak mengenalmu. Mengapa engkau bersedia memberikan mantelmu dan engkau membiarkan dirimu kedinginan? Saudara-saudara, pertanyaan sahabat itu dijawab oleh Simon. Betul, aku bukan orang yang melakukan hal besar yang hebat. Aku hanya ingin membagikan cinta Tuhan melalui apa yang kulakukan kepada sesamaku. Mungkin sederhana, biasa, hanya memberikan mantelku. Tapi aku ingin membagikan kasih Tuhan kepada sesamaku. Saudara-saudara, ini sebuah contoh. Bagaimana hal yang sederhana, yang kecil dilakukan dengan cinta yang besar. Menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan orang sekitarnya.
Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca bacaan kita juga melihat ada sebuah tindakan, sebuah perbuatan yang menurut kita perbuatan yang luar biasa. Yang menjadi berkat yang luar biasa. Di sana ditunjukkan ada sebuah tindakan Maria terhadap Yesus. Ketika Yesus ada di rumah Lazarus bersama dengan Maria dan Marta. Yesus datang ke Betania, singgah di rumah Lazarus dan menikmati perjamuan yang diadakan untuk dia. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Maria? Dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya dikatakan. Apa yang dilakukan? Minyak narwastu itu dicurahkan di kaki Yesus dan ia menyekannya dengan rambutnya. Sehingga seluruh rumah itu semerbak bau minyak narwastu. Jika kita melihat bacaan kita, saudara-saudara, tindakan Maria ini menurut kacamata Yudas. Dan saya mengatakan ini adalah kacamata yang pada umumnya terjadi. Tindakan Maria ini dianggap pemborosan. Buang-buang uang. Mengapa? Karena setengah minyak narwastu itu oleh Yudas kurang lebih harganya berapa? 300 dinar. 300 dinar itu sama dengan 1 tahun upah pekerja. Seorang pekerja itu mendapat upah 1 dinar per hari. Kalau harganya 300 dinar kurang lebih 1 tahun dia bekerja. Dia simpan itu dan dia berikan untuk menyeka kaki Yesus. Bagi kacamata orang pada umumnya yang diwakili oleh Yudas, perbuatan ini adalah sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan. Ini adalah pemborosan, hanya buang-buang uang, tidak ada gunanya. Nah, apa alasan, apa pertimbangan, apa yang menjadi dasar dalam Maria melakukan tindakannya ini? Apa makna Maria mengurapi kaki Yesus? Mari kita perhatikan bacaan kita. Kita perhatikan mulai dari ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, maka sebelum Maria melakukan tindakan membasuh kaki Yesus, ada sebuah pernyataan, satu kata yang menurut saya sangat penting. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Mari kita perhatikan kata maka. Dalam bahasa Inggris dipakai kata then, atau di dalam bahasa aslinya itu punya arti karena itu. Kata maka itu mau menunjukkan, atau kata karena itu mau menunjukkan bahwa ayat ini terkait dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya itu apa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana diperlihatkan ketika Maria mau melakukan sesuatu, ia melihat sebuah peristiwa yang sangat indah. Apa itu? Yesus datang ke Betania, ke tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati itu makan bersama Yesus. Tindakan Maria meminyaki kaki Yesus terkait erat dengan saudaranya Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati dan saat ini sedang makan bersama dengan Yesus. Hal yang kedua, kalau kita lihat, Yesus datang dan tinggal di rumahnya.
makan bersama dengan Lazarus. Siapa Yesus? Kalau kita lihat di dalam perikop-perikop sebelumnya, saudara-saudara, di sana ditunjukkan bahwa Yesus ini adalah sahabat, orang yang sangat dekat, yang menunjukkan kasihnya yang besar kepada Lazarus, kepada Maria dan Marta. Ketika Lazarus mati, di sana ditunjukkan bahwa Yesus itu sangat sedih. Kita melihat ada dua hal. Mengapa Maria melakukan tindakannya mengurapi kaki Yesus? Karena dia melihat Lazarus saudaranya itu bangkit dari antara orang mati. Sekarang dia hidup. Dan Yesus yang dinanti-nantikan, yang mempunyai cinta yang besar itu ada di antara mereka. Nah, tindakan pengurapan kaki Yesus yang dilakukan oleh Maria ini mau menunjukkan bagaimana besarnya rasa syukur Maria atas karya dan cinta Tuhan di dalam kehidupan mereka. Rasa syukur saudaraku bangkit. Dan ia dibangkitkan oleh Yesus. Rasa syukur karena Tuhannya datang dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Tindakan mengurapi kaki Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Maria mau mengatakan rasa syukur dan cintanya yang besar kepada dia. Saudara-saudara, ini hal yang pertama yang kita lihat. Mengapa Maria mengurapi dan meminyaki kaki Yesus? Karena dia mau mengatakan, aku punya rasa syukur, rasa terima kasih yang besar atas apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan keluarga kami. Hal yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria di dalam ayat yang ketiga, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara-saudara, perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria. Dia meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Tindakan yang dilakukan oleh Maria ini menurut banyak orang bukanlah sebuah tindakan yang lazim dilakukan. Tidak sesuai dengan tradisi yang ada. Mengapa? Karena biasanya orang dibersihkan kakinya itu adalah ketika orang itu masuk. Dari luar masuk ke dalam. Dibersihkan. Kenapa? Karena kotor. Yesus sudah ada di dalam. Dia sedang makan bersama dengan Lazarus. Ini bukan tradisi yang biasa. Yang harusnya dilakukan adalah pembasuhan dilakukan sebelum masuk ruangan. Dan itu dilakukan oleh seorang pelayan. Dibasuh dengan air. Maria melakukannya ketika Yesus ada di dalam ruangan. Dan membasuh dengan minyak narwastu. Dikatakan yang murni, artinya tidak bercampur. Dan mahal harganya. Nilai dan harganya itu mahal. Lalu dia membasuh, menyeka, membersihkan. Tidak dengan kain untuk membasuh kaki Yesus. Tetapi dengan rambutnya. Bagi perempuan rambut itu adalah mahkota. Dia membasuh, meletakkan dirinya, kepalanya itu ada di bawah, dekat kaki Yesus. Itu mau menggambarkan sebuah kerendahan
hati yang luar biasa. Meletakkan kepalanya bahkan rambutnya untuk membersihkan kaki Yesus. Saudara-saudara, tindakan Maria ini adalah simbol kasih yang besar, penghormatan yang besar terhadap Yesus. Tuhannya dimuliakan dengan memberi minyak narwastu yang murni, mahal harganya. Dengan dia merendahkan dirinya, mengorbankan kehormatannya untuk membasuh, menyeka kaki Yesus. Di satu sisi tindakan Maria ini mau menggambarkan inilah sebetulnya sebuah relasi yang harusnya terjadi antara kita dengan Tuhan. Kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan karena Dia harus dimuliakan. Tetapi di sisi yang lain tindakan Maria ini juga mau menggambarkan bahwa inilah yang nanti akan terjadi. Sebuah gambaran bahwa Yesus akan merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Ia mulai dengan merendahkan dirinya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dan ia akan merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Hal kedua yang kita lihat bersama saudara-saudara. Dalam bacaan kita. Tindakan Maria ini punya makna untuk memperlihatkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Butuh kesediaan kita untuk merendahkan diri. Dan sekaligus menjadi simbol bahwa yang dilakukan oleh Yesus adalah merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Dan hal yang ketiga yang kita lihat dalam bacaan kita. Di ayat yang ke-7, Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Ini hendak mengatakan bahwa Maria mengurapi kaki Yesus, sedang mempersiapkan hari penguburan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita mencoba melihat dan merenungkan bacaan kita pada hari ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana ekspresi rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita juga melakukan hal-hal yang sederhana dengan cinta yang besar seperti yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus yang sudah memberikan berkat, yang sudah menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Bagaimana ekspresi rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita memberikan cinta kita yang besar melalui hal-hal yang sederhana yang kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan? Saya ingat sebuah cerita yang menurut saya sangat menarik, yang berkali-kali saya ceritakan. Sebuah keluarga yang sangat sederhana. Di satu hari Natal, sang ayah mengatakan, saya berdoa kepada Tuhan. Kami memang tidak punya banyak hal. Tetapi saya ingin, kalau Tuhan berkenan mengabulkan, izinkan 2 anak saya pada hari raya gereja ini, pada hari raya Natal, mendapat pakaian baru. Hanya itu doanya. 2 anak saya mendapat pakaian yang baru. Saudara-saudara, setelah berdoa itu sang ayah mengajak istri dan anak-anaknya pergi ke ladang mencari sesuatu yang bisa mereka makan. Ketika mereka ada di ladang, tetangga dengan terburu-buru datang ke ladang itu dan mengatakan, rumahmu terbakar dan kami tak mampu menolong dan menyelamatkan hartamu. Semua habis.
rata dengan tanah. Di tengah situasi yang seperti itu, sang ayah di dalam hati mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku cuma minta 2 baju baru untuk anakku. Sekarang semuanya habis. Apa yang bisa kami lakukan? Mereka kembali ke rumah yang mereka punyai, sudah rata dengan tanah. Keluarga ini menangis. Sang ayah memeluk istri dan anak-anaknya dan mengatakan, aku masih bersyukur karena aku masih memiliki kalian. Saudara-saudara, berita kebakaran itu didengar oleh banyak orang. Sehingga tetangga dari kanan kiri, dari tetangga desa datang untuk memberikan bantuan. Ada yang memberikan pakaian pantas pakai, ada yang memberikan beras, ada yang memberikan sayur. Semua orang berbondong-bondong membantu mereka. Mereka mulai dengan membangun rumah yang baru. Dan ketika rumah itu jadi, sang ayah bersama dengan istri dan anak-anaknya masuk. Melihat rumah yang dipunyai, sang ayah berkata, Tuhan, aku cuma minta 2 baju baru. Tetapi engkau memberi lebih dari yang kami harapkan. Rumah yang baru, orang-orang yang mencintai. Apa yang dikatakan oleh sang ayah kepada keluarganya? Jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Dia melakukan banyak hal dalam hidup kita. Maka kita pun belajar untuk membagikan kasih kita kepada sesama. Saudara-saudara, ekspresi rasa syukur dan kasih yang besar ditunjukkan oleh sang ayah dengan mengatakan kepada anak-anaknya, jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah kehilangan terima kasih kepada Tuhan. Karena karyanya tak pernah kita mengerti dengan akal, tetapi selalu nyata dalam hidup kita. Bagaimana ekspresi dan rasa syukur kasih kita kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Mari kita memberi yang terbaik. Dengan berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Melalui hal-hal yang sederhana, yang kecil. Tapi dengan cinta yang besar. Karena ini adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana ekspresi dan rasa cinta kita tunjukkan. Dengan sebuah kerendahan hati. Bahwa Tuhan punya hidup kita. Tuhan punya segalanya dalam diri kita. Dan biarlah kita menaruh hormat kepada segala keputusannya. Saudara-saudara, hari ini kita melihat bagaimana Maria berkarya menyatakan rasa syukur dan cintanya. Dia memberi yang terbaik dengan sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Dan ini menjadi panggilan kita. Tuhan menolong kita. Amin.